Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan pasien pada anak dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Yang pertama ada perekaman EKG, yaitu tahap interaksi, yaitu melakukan verifikasi data, mencuci tangan, menyiapkan alat, yaitu ada mesin EKG, kemudian kertas EKG, jeli, tisu, bengkok, dan kapas alkohol. Selanjutnya ada tahap orientasi, yaitu memberi salam dan meminta persetujuan dengan klien. Jangan lupa untuk menyampaikan tujuan dan prosedur pelaksanaan. Selanjutnya pada tahap kerja, jangan lupa untuk menjaga privasi klien dan dekatkan alat ke klien, melepaskan atau melonggarkan pakaian bagian atas klien, mengoleskan jeli pada elektroda, pasang elektroda pada ekstremitas atas untuk merekam ekstremitas led, merah pada ekstremitas kanan atas, kuning pada ekstremitas kiri atas, hitam pada ekstremitas kanan bawah, dan hijau pada ekstremitas kiri bawah. Kemudian pasang elektroda parakardial untuk merekam prekardial led. Yang pertama, pasang V1 pada interkostal keempat garis sternum kanan. Selanjutnya, pasang V2 pada interkostal keempat garis sternum kiri. Pasang V3 pada pertengahan V2 dan V4. Pasang V4 pada interkostal kelima pada midclavicula kiri. Kemudian pasang V5 pada garis aksila anterior dan pasang V6 pada pertengahan. Tahap terminasi yaitu jangan lupa untuk merapikan pasien, evaluasi tindakan, dan berpamitan dengan klien. Jangan lupa untuk membereskan alat-alat kemudian mencuci tangan. Jangan lupa juga untuk mencatat setiap kegiatan dalam lembar keperawatan. Prosedur pengambilan sputum, spesimen darah vena dan arteri. Yang pertama kita mulai dengan sputum. Prainteraksi melakukan verifikasi data, mencuci tangan, dan menyiapkan alat. Terdiri dari pelak, tempat sputum, handuk mandi, gelas diisi air hangat, dan tisu. Jangan lupa APD. Kemudian tahap orientasi, yaitu kita harus memberi salam kepada pasien dan keluarga, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, menanyakan persetujuan klien. Kemudian jangan lupa pada tahap kerja, privasi klien, letakkan pelak di klien dan letakkan handuk di bagian dada klien. Jangan lupa untuk petugas kesehatan menggunakan APD ya. Meminta klien untuk meminum air hangat, mendekatkan tempat sputum di dekat pasien. Jika pasien bisa bangun, duduk, disarankan untuk duduk, dan jika pasien tidak bisa duduk, bisa disarankan untuk yang tidak bisa bangun, bisa dimiringkan, namun dia masih tetap posisi tidur. Kemudian ajarkan klien cara mengeluarkan sputum dengan tarik napas 3 kali, kemudian dengan batu efektif. Sampel yang diambil diletakkan di tempat sputum. Kemudian tahap terminasi, rapikan pasien, melakukan evaluasi tindakan, berpamitan dengan klien, dan membereskan alat. Mencuci tangan, mencatat kegiatan dalam lembar keperawatan. Kemudian pengambilan spesimen darah vena dan arteri, yaitu pada prainteraksi melakukan verifikasi data, mencuci tangan, menyiapkan alat, yaitu ada alkohol swab, tourniquet, spuit 3-5 cc, kasa steril, spuit steril sesuai dengan ukuran yang diinginkan, heparin dengan perbandingan 1:1000, kemudian wadah untuk spesimen, label spesimen, sarung tangan, pengalas, bengkok, kemudian plester dan gunting. Masuk tahap orientasi, yaitu memberi salam kepada klien, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, dan menanyakan persetujuan dari pasien. Selanjutnya tahap kerja. Yang pertama kita harus selalu menjaga privasi klien, meminta klien untuk meluruskan lengan, pilih tangan yang paling banyak melakukan aktivitas, meminta klien mengepalkan tangan. Selanjutnya pasangkan tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku atau 2 jari. Kemudian lakukan perabahan untuk mendapatkan posisi vena seperti pipa kecil yang elastik memiliki dinding yang tebal. Selanjutnya membersihkan area yang akan diambil spesimen darahnya dengan alkohol swab dan biarkan dia kering sebentar dengan catatan tidak boleh memegang area yang sudah dibersihkan alkohol.
Tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum masuk dalam vena akan terlihat darah keluar dari dalam squid, lalu turniket dilepaskan. Setelah volume darah dianggap cukup, meminta klien untuk membuka kepalan tangannya. Letakkan alkohol swab di tempat yang telah disuntikkan. Kemudian selanjutnya merapikan pasien, melakukan evaluasi tindakan dan berpamitan dengan klien. Jangan lupa dianggap cukup, meminta klien untuk membuka kepalan tangannya. Letakkan alkohol swab di tempat yang telah disuntikkan. Kemudian selanjutnya merapikan pasien, melakukan evaluasi tindakan dan berpamitan dengan klien. Jangan lupa untuk membereskan alas, selanjutnya mencuci tangan dan mencatat kegiatan dalam lembar keperawatan. Selanjutnya pemeriksaan ekokardiografi, yaitu prainteraksi melakukan verifikasi data, mencuci tangan, menyiapkan alat terdiri dari alat EKG, gel, kasa, dan baju khusus wanita. Selanjutnya orientasi memberi salam kepada pasien, menjelaskan tujuan prosedur pelaksanaan dan menanyakan persetujuan pasien. Selanjutnya pada tahap kerja, privasi klien, lepas pakaian bagian ekstremitas atas dan wanita akan mengenakan khusus gaun selama pemeriksaan. Selanjutnya berbaring ke sisi kiri, petugas akan menempatkan sadapan EKG dengan perekat sederhana. Lampu akan dimatikan sebagian agar pemeriksa dapat melihat monitor dengan jelas. Memonitor gel untuk menggerakkan alat yang menyerupai mikrofon yang dinamakan transducer. Menggerakkan transducer sekitar daerah dada, perut, dan leher. Dokter akan melihat gambarnya melalui monitor dan mengambil berbagai macam rekaman pada beberapa lokasi yang berbeda. Selanjutnya mengubah posisi sesuai dengan perintah pemeriksa dan menahan napas untuk beberapa saat. Pemeriksaan ini dilakukan 30 sampai dengan 45 menit. Pemeriksa akan menganalisa hasil gambaran yang diambil. Selanjutnya, gambar yang suara pemeriksaan akan direkam di dalam komputer. Selanjutnya kita masuk dalam tahap terminasi, yaitu rapikan pasien, melakukan evaluasi tindakan, berpamitan